Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi kita bertemu di channel YouTube-nya Ayubur Penanjak dan hari ini edisi spesial. Kalau biasanya saya yang memandu channel ini, hari ini kita bersama dengan ahli ilmu kita ya, Ustaz Khalid Saidullah sebagai penyiar di Ayubur Penanjak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, sehat? wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Antum sehat ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Baik, Ustaz, di channel kita ini sebenarnya ada banyak pertanyaan gitu. Tapi yang perlu untuk kita bahas segera ini Ustaz, tentang zakat ya. Pertama nanti kita ngomong tentang zakat ternak Ya. karena kaitannya sama peternakan. Nah, yang ingin awalan teman-teman ini sebenarnya zakat itu bagaimana sebenarnya statusnya dan bagaimana cara menunaikannya dan seterusnya. Ya. Saya jawab ya. Oke, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jadi zakat itu seperti yang kita ketahui adalah salah satu dari rukun Islam yang 5. Makanya kewajiban zakat ini termasuk kewajiban yang disepakati oleh semua ulama. Barang siapa yang sudah wajib zakat, maka dia wajib menunaikan. Bahkan kalaupun tidak mau menunaikan, maka hukumannya sangat berat ya. Bahkan di masa Khalifah Abu Bakar itu kan diperangi. Orang yang tidak mau membayar zakat diperangi. Ya. Dan dalilnya beliau, siapa yang membedakan antara sholat dengan zakat, ya maka aku perangi. Kalau sholat itu tidak boleh ditinggalkan, ya bahkan sebagian ulama menghukumi orang yang meninggalkan sholat secara sengaja itu kufur. Demikian juga zakat, karena zakat itu gandengannya. Ya makanya dalam ayat kan banyak wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ya meskipun ini kan berbeda pendapat ya, tapi paling tidak posisi zakat itu ya hampir sama dengan posisi sholat. Kewajiban zakat bagi orang yang sudah wajib untuk membayar zakat ya hampir sama posisinya dengan kewajiban sholat bagi orang yang wajib sholat. Masya Allah. Ya. Dan zakat itu ada berapa sebenarnya? Zakat kalau secara fikih ya kita bagi menjadi 2 pembagian besar ya. Ada yang namanya zakat fitrah atau zakat fitr ya, zakat jiwa. Ada yang namanya zakat mal, zakat harta. Jadi kalau zakat jiwa itu dilihatnya adalah masing-masing jiwa tanpa melihat besar kecil ya, tanpa melihat kaya miskin. Ya, asalkan dia muslim, kemudian hidup pada waktu wajibnya zakat dan memiliki sesuatu makanan pokok yang cukup untuk seharian dia. Tidak harus kaya ya. Bahkan miskin sekalipun tapi dia cukup punya makanan pokok yang cukup untuk sehari itu. Kemudian ada kelebihan. Ya, kelebihan itu wajib dikeluarkan zakatnya. Itu zakat jiwa ya. Karena yang dibersihkan adalah jiwanya. Nah, yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal ini ada aturannya yang sedikit lebih detail daripada zakat fitrah. Dan zakat mal ini juga terbagi beberapa macam. Ya, di antaranya misalkan yang kita ketahui adalah zakat pertanian. Zakat pertanian masuk di dalamnya adalah zakat perkebunan. Ya. Ini hasil tumbuh-tumbuhan. Kemudian yang kedua adalah zakat ternak. Ya, ternak sendiri kan ada beberapa macam ya, ada unta, sapi, kambing. Kemudian zakat nakdain. Nakdain itu emas dan perak. Ya, baik yang berbentuk uang, ya, dinar dan dirham ataupun yang berbentuk barang tambang. Dan kalau kita masukkan ke masa kita, maka masuk di dalamnya adalah uang, ya, uang nominal uang. Kemudian yang termasuk juga dalam zakat mal adalah zakat niaga, perdagangan. Iya. Jadi barang yang disiapkan untuk dijual itu bukan uang, bukan uang kan? Dia barang, ya. Tapi barang ini memiliki nilai. Nah, maka barang ini harus
dizakati ketika sudah sampai 1 tahun. Tadi kan buahnya kan tentang zakat gitu ya. Kita karena peternak itu, kita bahas tentang zakat hewan ternak itu. Apakah kalau kita punya hewan ternak harus dizakat itu? Iya, kita punya. Syarat-syaratnya? Iya. Jadi ini peternak saja atau peternak sekaligus penjual? Nah, kita yang satu dulu. Ya, satu dulu ya. Ya. Karena bisa jadi peternak saja atau peternak sekaligus penjual. Artinya dia aslinya penjual, cuma karena mungkin dagangnya itu ndak ya langsung kan, kalau barang kan butuh perawatan, jadi aslinya penjual, cuma peternaknya itu ngikut ya. Karena hewan ini kan butuh makan ya. Ya. Kalau memang murni peternak ya berarti kita bahasnya dari sisi zakat peternakan. Oh, zakat peternakan. Ya. Karena kalau jual beli tadi itu ada zakat sendiri. Gitu. Ada zakat sendiri. Ya. Meskipun yang diperjualbelikan itu adalah komoditi zakat. Oh, gitu. Ya, misalkan saya jual beli padi kan komoditi zakat. Tapi ketika saya bukan petani tapi penjual, maka masuknya ke zakat niaga tadi. Baik. Jadi kalau dalam peternakan tadi sedikit menambahi bagi teman-teman gitu ya, bahwa ada 2 pola peternakan sebenarnya dalam dunia peternakan yang sering kita pilih gitu, salah satunya. Apakah dia itu penggemukan? Artinya dari kurus jadi kemudian dijual. Kemudian gitu. jual. Entah itu untuk akikon, entah untuk kurban. Dan berarti enggak sampai beranak pinak, enggak sampai? Ada sampai. Karena namanya yang digemukkan biasanya jantan tuh. Iya. Oh, gitu ya. Jantan digemukkan gitu ya. Habis gemuk udah kita jual. Iya. Yang kedua pola breeding atau peranakan. Peranakan. Iya, pola peranakan. Nah, ini yang memang kita tungguin tuh anaknya. Gitu. Jadi kalau mungkin disimpulkan tadi ya, sedikit kalau boleh menyimpulkan. Kalau yang fattening itu tujuannya mesti jual beli. Iya. Kalau penggemukan tujuannya jual beli. Berarti yang pertama ini masuk ke zakat niaga, zakatnya. Zakat niaga. Iya. Karena dia tujuan utama adalah untuk dijual. Ya kan? Jadi selama misalkan saya beli sekarang bulan apa? Safar ya? Iya. Sekarang bulan Safar 1445. Saya beli misalkan 1 ekor kambing. Kalau satu ekor kurang nisabnya kurang ya. Karena nisabnya kan ketika barang ini dizakatkan zakat niaga berarti nisabnya nisab emas. Tidak lagi nisab kambing. Katakanlah nisab emas sekarang itu berapa? 1 gram 1 juta. Ya, berarti 85 juta. Dapat berapa ekor kambing anakan? Kalau anakan taruhlah paling gampang itu 1 juta lah gitu ya. Berarti 85 ekor anakan ya. Saya beli hari ini misalnya. Saya beli hari ini. Kemudian nanti ya 1 tahun kemudian kambing itu masih ada pada saya. Dan bisa jadi jumlahnya bertambah. Tidak harus sama, bisa jadi bertambah. Tapi tidak sampai kurang gitu. Meskipun nanti kan ada yang keluar, ada yang masuk ya. Ada kambing yang saya jual, tapi ada kambing yang saya beli. Ya, itu berputar terus, tapi jumlah itu bertahan sampai 1 tahun kemudian. Katakanlah tetap 85. Maka wajib saya keluarkan zakatnya. Karena ini zakat niaga. Berapa persen itu? 2,5%. Ya, 2,5%. Dari nilainya, bukan kambingnya. Jumlah ekornya bukan ya? Bukan, nilainya. Nilainya. Jadi misalkan 85 tadi, ketika saya beli nilainya 1 juta. Sekarang kan sudah besar ini, sudah gemuk. Ya. Berapa nilainya sekarang? Paling 2 juta lah. 2 juta. Karena jual kurban Ya. gitu. 2 juta kalikan 85. Berapa? 170 juta. Iya. 2,5%-nya dari 170 juta itulah yang dizakatkan. Gitu. Iya. Jadi syaratnya 1 nyampe nisab berupa 85 gram emas. Ya, kalau itu betul. Barang niaga meskipun Nilainya yang sampai nisab nilainya. Ya. Baik. Yang kedua harus 1 tahun. Harus 1 tahun tanpa berkurang ya. Tanpa berkurang. Nah, kalau misalnya kita pelihara
kalau penggemukan biasanya nggak sampai setahun berarti masalahnya. Iya, tapi Biasanya penggemukan itu 3 bulan saja. Gitu. 3 bulan habis, tapi ada lagi kan, terus Iya, kan. terus. Artinya perdagangan itu terus berlanjut sampai 1 tahun. Oh gitu. Jadi bukan saya dagang, misalkan saya dagang musiman, Ya. 3 bulan sebelum bulan haji saya beli misalkan, ya, atau ayo kurban beli. Setelah musim haji selesai sudah. Nah, bukan seperti itu tidak masuk. Apakah ini termasuk dari pertambahan nilai modal, Ustaz? Misalnya tadi modalnya awal gitu 85 juta. Maksudnya untuk dihitung nisabnya? Iya, untuk dihitung nisabnya. Ketika itu penggemukan 3 bulan, habis itu dijual masuk lagi gitu. Terus digemukan lagi. Jadi nisab itu dihitung dari awal memulai usaha. Kemudian kalau berapa zakatnya itu dihitung setelah 1 tahun. Berapapun yang dihasilkan itu semua dikeluarkan. Jadi uang yang 1 tahun itu Bukan uangnya, tapi nilai dari kambingnya itu. oh nilai kambingnya Ya, saja. karena uang nanti masuk ke zakat sendiri ya. Oh gitu. Jadi nilai kambing yang sekarang ada di kandang itulah yang kita nilai begitu ya. Masya Allah. Saya misalkan ambil contoh ya, karena ini masalah sebetulnya ya butuh pembahasan yang panjang. Karena emas perak, kemudian uang, kemudian zakat niaga ini dihitung jadi satu nisabnya. Jadi misalkan sepertiga kita punya sepertiga nisab emas perak bentuknya, sepertiga nisab uang, sepertiga nisab barang niaga. Ini berarti satu nisab. Bukan berarti saya belum wajib zakat karena uang saya cuma sekian. Tapi kan kalau dijumlah semuanya ini sudah sampai nisab. Gitu. Nah, makanya ini ya perlu fikih seperti ini. Perlu fikih ya. Nantilah itu kalau mau lebih panjang nanti Iya. kita ketemu aja. Bisa deh. Makanya Banyak tentang ya zakat ini. bagusnya memang pengusaha itu ya harus konsultasi dengan ahlu ilmu, Baik. ya terutama berkenaan dengan hal-hal yang wajib. Oke. Nah, Baik, kalau kasusnya yang kedua tadi Sat, tentang breeding gitu ya. Iya. Nah, yang ini biasanya peternak itu memang dia khususkan ternaknya itu untuk beranak gitu. Beranak, ya. Artinya memang kalau bab jualan nantilah gitu ya. Bab jualan nantilah gitu. Tapi yang ini memang pola peternakan yang tujuannya untuk memperbanyak jumlah hewan ternaknya. jumlah hewan ternak, ya. Nah, itu bagaimana Sat? Ya, berarti itu dilihat ya, dilihat apakah karena dalam hadis itu ada kaidahnya ya. Visa imatil ghanam az-zakah. Jadi Rasulullah SAW bersabda, di kambing yang dilepas, artinya digembalakan, maka itu ada zakatnya. Ya, sehingga para ulama beristimbat dari dalil ini bahwasanya kambing yang tidak dilepas, artinya pakannya itu dia sendiri yang mengaritkan ya, menyediakan pakannya itu, maka tidak wajib zakat. Ya, karena nasnya itu kan kambing yang dilepas, yang digembalakan. Ya, karena di situ tidak ada biaya pakan tidak ada ya. Sehingga kambing-kambing yang ada biaya pakannya, maka ini tidak wajib zakat. Dan ini pendapat jumhur ulama ya, meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan tetap wajib zakat. Ya. Jadi kalau kita mengambil pendapat ini, maka kalau ada hewan ternak ya, contohnya misalkan kambing yang diternakkan, sementara pakannya itu dibelikan ya, maka tidak wajib zakat. Oh Ya. iya. Jadi kalau hewan itu di kandang gitu kan dia, apalagi kandangnya pola atas, Ya. pasti kan dia makannya juga kalau dikasih kasih pakan baru dia makan. Ya. Artinya itu Tidak wajib zakat. Tidak wajib zakat. Ya, karena bukan termasuk saimah. Ya, tadi kan konteks hadisnya itu saimah. Saimah itu artinya berarti digembalakan, dilepas. Sehingga peternaknya itu tidak mengeluarkan biaya pakan gitu. Kan itu kan kompensasinya ya. Jadi enak wis tidak mengeluarkan biaya pakan, akhirnya wajib zakat. Ya.
Sedangkan yang peternak itu yang punya kandang ya kan, itu kan harus ngasih makan. Kalau nggak dikasih makan mati. Karena sama sekali nggak ada zakatnya atau masuk dalam zakat niaga tadi atau bagaimana? Nah, itu kalau nanti dijual kan jadi uang. Ya. Ya, jadi uang nanti masuk ke zakat. Oh, uangnya Iya. Uangnya yang dinilai zakatnya atau juga hewan ternaknya? Enggak, itu kan bukan apa istilahnya ya, bukan barang dagang ya, kecuali kalau diniatkan perdagangan. Ya, jadi zakat niaga itu kalau hewan itu diniatkan perdagangan. Misalkan tadi peternak tapi diniatkan perdagangan sama saja. Ya, misalkan saya niatkan beranak tapi kan nanti akhir-akhirnya kan perdagangan. Iya, enggak dimakan sendiri kan ya. Maka itu masuk zakat perdagangan. Ya. Kalau sudah jadi uang jelas masuk zakat uang. Nah, kalau tadi bahasanya tentang gembala tadi, Ustaz. Ya. Nah, gembala itu bagaimana, Ustaz? Syarat zakat dan ketentuannya? Kalau gembala itu sudah ada nasnya. Jadi kalau kambing misalkan setiap 40 ekor maka 1 ekor. Jadi ini ekornya bukan hewannya. Ya, hewannya maksudnya. Bukan nilainya. Bukan nilainya ya. Itu berlaku kelipatan 40 atau bagaimana? Enggak, jadi kalau 40 sampai 120 1. Ya. Kemudian nanti 121 sampai 200 2. Oh. Begitu. Ya. Kemudian Yang dihitung itu betina jantan sama aja atau gimana? rata-rata diambil rata-rata. Oh iya, dihitung semua. Bahkan yang kecil pun dihitung. Oke. Jadi misalkan ada 40 ya, itu macam-macam. Ada jantan, betina, kecil, besar, itu dihitung semua. Nanti ngambilnya rata-rata pertengahan. Jadi bukan yang paling kecil, yang paling besar, bukan, tapi pertengahan. Ya. Terus itu yang dizakatkan itu yang dizakatkan itu yang betina atau yang jantan? Berarti kan 140 ini hewannya. Iya, kalau hewan betina. Karena nanti kan kita berikan ke fakir miskin. Supaya hewan ini bisa bermanfaat, ya, beranak pinak. Oh, tujuannya zakatkan itu untuk biar beranak pinak di fakir miskin? Iya. Oh, bukan untuk disembelih. Saya pikir itu bebas-bebas saja untuk fakir miskinnya gitu. Ya, afdolnya kan gitu ya, supaya kan terus mengalir ya. Karena mungkin fakir miskin itu ya butuh pada manfaatnya daripada dagingnya. Baik, kan beda sama zakat yang lain. Kalau beras itu bisa dimakan gitu kan, atau kalau dijual boleh nggak? Apa terserah gitu? Iya. Sebetulnya itu kan melihat yang paling aslah ya, paling maslahat. Jadi tidak ada kaidah wallahu alam ya. Sepanjang yang saya tahu tidak ada kaidah khusus apakah harus jantan atau betina, tapi yang paling aslah ya. Apalagi kalau misalkan miskin ya, orang fakir miskin ini misalkan tidak punya mata pencaharian ya, tapi dia punya kemampuan untuk ngarit misalkan. Ya kasihlah betina gitu. Kasihlah yang hamil misalkan ya, sebentar lagi beranak, kan itu lebih aslah ya, lebih bermanfaat. Nah, kalau pertanyaannya boleh dijualkah oleh petani tadi ya, karena itu sudah menjadi miliknya boleh saja. Iya, ya kita kan jarang ya mengeluarkan zakat yang bentuknya begini gitu ya. Iya. Kan kita itu ya, terutama saya berpikir bahwa itu seperti bagi-bagi daging kurban. Apa ini? Iya. Ya kita memikirnya, oh kalau dizakatkan 1 ekor, ekornya itu disembelih dibagi-bagi gitu. Bukan, jadi diberikan hidup-hidup. Nah, diberikan hidup-hidup, nanti terserah kepada mustahiknya ya, diapakan terserah karena sudah menjadi miliknya dia. Ini pengalaman baru, cerita baru ya kayak gitu. Karena kita ini terutama syariat zakat ini, itu syariat yang jarang sekali ya orang dapat pengetahuan tentang zakat ini, sehingga ya kita tidak heran kalau tanya ini nggak paham ya. Terutama kami pribadi saat itu barangkali ini mendengar bahwa zakat hewan ternak itu ternyata
yang dibagi adalah hewan ternaknya, dan hewan ternak itu tidak boleh disembelih, ternyata harus dianakan lagi, diternakkan lagi gitu. Karena memang apa betul zakat itu, terutama zakat mal itu tujuannya adalah untuk membantu ekonomi dari saudara-saudara kita yang masih di bawah miskin. Apa betul begitu? Ya, tentu zakat mal ya ada dua sisi. Yang pertama adalah sisi al-ubudiyah, karena ini adalah syariat. Jadi ketaatan muzaki kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan menjalankan perintahnya, memenuhi kewajiban yang Allah wajibkan kepada dirinya. Ini sisi yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua adalah membantu saudaranya kaum muslimin, sisi sosial. Ya, karena memang harta yang dikeluarkan ini kepada mustahik tentu akan bermanfaat bagi mereka. Makanya sebaiknya zakat mal yang diberikan itu tidak di apa istilahnya ya. Jadi kalau misalkan ada orang ya wajib zakat 100 juta misalkan, tapi dia bagi kepada banyak orang sehingga masing-masing misalkan dapat cuma 100.000, tidak seperti itu, tidak begitu. Jadi bukan semakin banyak orang yang dapat semakin bagus, bukan itu. Justru semakin bisa membuat orang itu ya dalam artian cukup. Nah, itulah yang paling bagus. Ya, makanya kalau kita lihat tentang fikih zakat ya, maka zakat yang diberikan kepada mustahik itu adalah untuk mencukupi kebutuhan dia selama 1 tahun. Jadi misalkan ada tadi yang wajib zakat 100 juta, ya, dibagikan kepada 10 orang misalkan, masing-masing 10 juta. Itu lebih bagus daripada dibagikan kepada 1.000 orang, masing-masing cuma 100.000. Karena 100.000 mungkin 2 hari habis. Karena tujuannya adalah untuk mencukupi ignaul fuqara, mencukupi kebutuhan orang fakir. Ini yang insya Allah rekan-rekan semua ya, ini benar-benar baru tentang buat saya nih, benar-benar baru ini tentang bagaimana upaya syariat ini kemudian memberikan kesempatan untuk berbagi. Ya, berbaginya itu kalau bahasa kita itu bukan berbagi ngasih ikan, tapi ngasih kail ya, dan salah satu instrumennya adalah dengan zakat. Dan hari ini kita sudah mendapatkan pencerahan seperti itu. Zakat hewan ternak itu sebenarnya adalah kail bagi para fakir miskin yang barangkali tidak punya penghasilan yang tetap, tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Itu bisa kita berikan zakat hewan ternak untuk membantu mereka untuk mencukupi kebutuhan dirinya sepanjang tahun. Mungkin episode kali ini begitu, Zat. Nanti barangkali ada insyaallah. Barakallahu fiik. Yang bisa kita diskusikan, kita lanjutkan di insyaallah episode selanjutnya. Barakallahu fiik. Insyaallah. Baik, begitu pemirsa. Nanti kalau ada lagi pertanyaan di bawah ya, ditulis saja. Nanti tanyakan apa, nanti insya Allah kita sampaikan kepada ahli ilmu kita, Ustaz saya Tuhan. Sekian dari kami. Assalamualaikum, salam ternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.